Selamat sore, Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas 2 tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. SP3 saudara diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Sebelumnya Egy dan Damai Hari Lubis menemui Jokowi di Solo pekan lalu. Yang juga menjadi sorotan lain di Sapa Indonesia malam kali ini dari dunia sepak bola. Timnas Indonesia tergabung satu grup dengan juara bertahan Vietnam di ASEAN Championship 2026. Pelatih baru skuad Garuda, John Hartman, berambisi meraih trofi pertama buat timnas di level Asia Tenggara. Apakah racikan John Hartman akan memutus dahaga prestasi timnas? Selengkapnya di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra. Petugas keamanan di lingkungan pemerintah kota Cimahi ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika jenis ganja. Jadi main HP tadi salah. Bermula dari penangkapan seorang pria pengguna narkotika, dari pengembangan polisi menangkap tersangka lain dan menyita ganja seberat 10,92 gram. Menurut Kapolres Cimahi, tersangka menjadi pengedar karena mendapatkan imbalan 5 juta rupiah setiap kali akan turun barang atau diterima tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dan rekannya terancam pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Penyidikan lebih lanjut, ternyata diketahui bahwasanya tersangka SMS memang sengaja untuk menjadi pengedar karena mendapatkan imbalan uang, yaitu senilai 5 juta rupiah setiap kali akan turun barang atau diterima oleh yang bersangkutan. Berikutnya saudara, polisi menangkap 41 orang dalam penggerebekan sarang kartel narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang diduga bagian dari kartel narkoba di kawasan Jermal berhamburan melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi. 40 lebih orang yang ditangkap diduga tak hanya terlibat praktek jual beli narkoba tetapi juga perjudian. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari barak narkoba yang dikamuflasekan sebagai kandang ayam dan kolam ikan. Kapolres Tabes Medan bilang kawasan Jermal setidaknya sudah 8 kali digerebek dalam kurun waktu kurang dari 2 pekan. Kawasan ini ditargetkan menjadi kawasan yang bebas dari praktik jual beli narkoba dan judi. Dilakukan penindakan, masih ditemukan barak-barak dan loket-loket narkoba yang berdiri. Minggu lalu, pada saat tindakan yang ke-7, tempat ini sudah rata. Mengamankan setidaknya ada 41 diduga. Masih diduga, kami akan lakukan pendalaman terkait dengan jaringan kartel narkoba di Jerman. Polrestabes Medan mengungkap satu sindikat perdagangan bayi melalui media sosial. Sindikat ini melibatkan pasangan suami istri yang terhimpit ekonomi. Diam semua, diam. Total ada 9 tersangka dalam praktik jual beli bayi, mulai dari yang berperan sebagai otak pelaku hingga orang tua bayi yang sengaja menjual anaknya. Kapolres Tabes Medan mengungkap di rumah kontrakan di kawasan Simalingkar, ibu-ibu hamil sudah diinapkan dan ketika bayinya lahir langsung dijual. Setiap bayi dijual dengan harga bervariasi, yang termahal dengan harga 25 juta rupiah. Polisi kini tengah memburu beberapa pelaku lagi yang terlibat praktik perdagangan bayi. Dari jumlah tersangka ini, beberapa diantaranya itu merupakan napi misalnya. Semuanya ibu ini telah melakukan penawaran transaksi dalam kondisi hamil. Bervariasi, ada yang 7 bulan,
ada yang 9 bulan, dan saat ini ada juga yang masih kondisi hamil tetapi sudah sepakat dan sudah menerima uang. Maka itu selama ini di sini dengan asumsi disekap, pada saat nanti waktunya akan disalin. Diduga karena rem blong, truk muatan beras seberat 25 ton terguling di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat truk melaju di jalan menurun. Diduga terjadi gangguan pada sistem pengereman sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan. Sopir berupaya menghindari kecelakaan yang lebih fatal dengan membanting setir ke arah kiri. Namun truk justru menghantam pembatas jalan serta tiang lampu penerangan jalan sebelum akhirnya terguling dan melintang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Muatan beras yang berserakan di jalan dibawa ke kantor BPBD untuk memperlancar proses pemindahan kendaraan. Yang dari arah Tingkir untuk menuju ke Blotongan sampai di TKP untuk mengalami gangguan rem. Akhirnya sopir berinisiatif untuk berhenti, ambil kiri dan menabrak tiang listrik. Akhirnya terbalik dan menutup jalur dari arah Tingkir ke Blotongan. Informasi berikutnya dari aktivitas penyeberangan kapal cepat dari Karangasem, Bali menuju Pelabuhan Pemenang Lombok tutup sementara. Hal ini disebabkan gelombang tinggi mencapai 2 meter serta angin kencang di perairan Selat Lombok. Saat ini, Saudara, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Padang Bayi Karangasem menerapkan sistem buka tutup situasional. Kapal cepat hanya dapat beroperasi dari pukul 8 hingga 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk penyeberangan siang dan sore ditutup ke Pelabuhan Pemenang Lombok. Kesyahbandaran terus mengingatkan nakoda dan penumpang terus waspada sebab cuaca ekstrim masih berlangsung. Dikasih berlayar dari jam 8 sampai jam 9. Setelah itu untuk siangnya kita menunggu video cuaca dari kapten agak lumayan besar, makanya siang sama sore ditunda keberangkatannya. Saudara, 9 kereta terlambat berangkat dan tiba di wilayah Daob 8 Surabaya Jumat siang. Keterlambatan tersebut akibat jalur kereta yang terendam banjir di wilayah Jawa Tengah. Dari 9 kereta tersebut, PT KAI Daob 8 Surabaya menjelaskan 6 kedatangan kereta di stasiun Pasar Turi dan 2 kedatangan kereta di stasiun Malang terlambat maksimal hingga 4 jam. Selain itu, 1 keberangkatan kereta dari stasiun Pasar Turi hingga Semarang juga terlambat hingga 17 menit. Keterlambatan jadwal kereta ini akibat rel terendam banjir di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Keterlambatan kedatangan sejumlah perjalanan kereta api tersebut disebabkan akibat adanya gangguan perjalanan kereta api pada lintas utara, tepatnya yang terjadi di wilayah Kendal, di mana jalur kereta api tersebut tidak dapat dilalui akibat adanya luapan air atau banjir yang merendam jalur tersebut. Sementara itu, 9 perjalanan kereta api tujuan Jakarta juga terlambat akibat banjir yang sempat merendam sejumlah titik rel di jalur Semarang-Kendal Jumat pagi. Keterlambatan tersebut kemudian membuat 4 perjalanan dari Jakarta ke wilayah lain juga terlambat. Di antaranya kereta api Parahyangan, Sembrani, Tawang Jaya, dan Argo Bromo Anggrek yang terlambat berangkat hingga 4 jam. PT KAI meminta maaf atas keterlambatan itu dan mempersilahkan calon penumpang terdampak jika ingin pengembalian penuh biaya tiket. Di jalur Pantura, Jawa Tengah, perjalanan kereta api sempat terganggu karena luapan air akibat hujan deras pada Kamis malam.
Air meluap ke jalur hulu dan hilir petak Jalan Kaliwungu, Kalibodri dan menyebabkan jalur kereta terendam hingga batas kepala rel. Pantauan situasi kita perjalanan penumpang kereta api, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa dan juru kamera Alfa Farid dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tifal, bagaimana untuk sore hari ini aktivitas perjalanan para penumpang? Aktivitasnya masih normal sejauh ini. Sejak terakhir kali saya melaporkan di pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan saat ini sudah 1,5 jam keadaan untuk aktivitas perjalanan kereta jarak jauh, baik itu keberangkatan maupun kedatangan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini semuanya masih berjalan normal. Hari ini sejalan dengan konfirmasi saya lewat sambungan telepon kepada Franoto Wibowo, manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yang saat itu saya hubungi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, memastikan seluruh perjalanan kereta tidak hanya di Stasiun Pasar Senen tapi juga di Stasiun Gambir di bawah pengelolaan PT KAI Daob 1 Jakarta ini semuanya berjalan normal. Keterlambatan untuk kedatangan hanya terjadi pada pagi tadi untuk 9 perjalanan kereta. Rinciannya saat itu ada kereta Brawijaya, Pandangan, Argo Anggrek, Argo Sindoro, Sembrani, Menoreh, Blambangan Express, kemudian Kertajaya dan Dharmawangsa. Saat itu pagi hari tadi dikonfirmasi keterlambatan berlangsung dalam 120 sampai 280 menit. Tapi kemudian kondisi saat ini sudah berjalan normal kembali. Saat saya konfirmasi kapan persisnya aktivitas perjalanan kereta jarak jauh ini sudah berjalan normal kembali, Franoto tidak menjawab langsung terkait dengan hal itu. Namun sejauh pandangan mata saya di Stasiun Pasar Senen, untuk kegiatan lalu lalang penumpang yang akan menuju ke gerbong kereta, lalu aktivitas kereta menuju ke sejumlah daerah, utamanya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, begitu pula untuk ketibaan kereta dari sejumlah daerah ke Jakarta, ini semua berjalan normal. Baru saja atau sebentar lagi tampaknya, sudah berangkat untuk kereta 17.40, kereta tujuan Malang menggunakan kereta Majapahit, dan pada pukul 6 sore lebih 10 waktu Indonesia Barat, kereta berikutnya menuju ke Lempuyangan juga akan segera diberangkatkan. Sementara untuk ketibaan kereta nanti dijadwalkan pada pukul 17.48 kereta Tawang Jaya dan 18.33 untuk kereta Bangunkarta, dan seluruh kereta yang saya sebutkan tadi belum ada informasi keterlambatan berangkat maupun keterlambatan datang ke Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Salah satu hal yang menjadi concern kenapa kemudian ada keterlambatan, mengingat ada genangan air di jalur rel kereta di wilayah Jawa Tengah imbas dari curah hujan yang ada terjadi saat itu, sehingga membuat perjalanan kereta menuju ke Jakarta sempat terhambat. Nah, tadi mengutip pemberitaan dari Kompas.com, Franoto juga menyampaikan sudah ada koordinasi antara pihak KAI Daob 1 dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memastikan segala antisipasi termasuk skenario-skenario lain jika kemudian harus ada perubahan jadwal, skenario penjadwalan ulang untuk jadwal keberangkatan dan lain-lain. Tapi sejauh ini yang saya pantau belum ada arah ke sana, semua perjalanan masih terpantau normal. Saya juga sempat berbincang dengan beberapa orang walaupun tidak berkenan dalam bentuk rekaman atau on the record. Ada salah satu penumpang yang saya temui, saudaranya akan menuju ke Jombang, perjalanan masih terpantau normal, tidak ada informasi keterlambatan maupun juga hal-hal lain yang membuat perjalanan saudaranya menuju ke Jombang menjadi berubah. Audrey. Ya, ini kan musim libur weekend yang cukup panjang juga ya, Tifal. Nah, bagaimana pihak KAI juga mengantisipasi jika sewaktu-waktu misalnya ada banjir di tempat lain? Apakah ada antisipasi untuk perubahan jadwal kereta misalnya? Yang dijamin oleh pihak PT KAI Daob 1 adalah koordinasi dengan BMKG, sehingga untuk memastikan potensi cuaca saat ini dalam beberapa hari ke depan, setidaknya dalam 3 hari masa libur panjang, hari ini di tanggal 16 sampai nanti di hari Minggu tanggal 18 Januari 2026, koordinasi untuk potensi cuaca di wilayah Jakarta maupun juga di rute-rute yang dilintasi oleh kereta-kereta yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir menuju ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini terus diupayakan. Itu disampaikan Franoto lewat rilis terakhirnya atau pernyataan terakhirnya kepada wartawan. Tapi juga yang menjadi concern adalah kalaupun kemudian ada beberapa perubahan dan itu tidak diinginkan oleh para penumpang,
penumpang dipersilahkan atau ada ruang untuk melakukan refund tiket atau pengembalian uang pembelian tiket. KAI Akses bisa dipakai untuk pengembalian uang pembayaran tiket maupun juga datang langsung ke stasiun tujuan begitu atau tujuan keberangkatan, dan dipatok itu H+3 dari jadwal keberangkatan seharusnya masa untuk refund tiket itu sendiri. Jadi tidak ada hal yang berubah secara mekanisme refund maupun aspek-aspek teknis lain. Semua masih berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku selama ini di wilayah KAI Daob 1 Jakarta. Tapi yang bisa saya tekankan setidaknya sampai dengan sore hari ini jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, keberangkatan maupun ketibaan kereta di stasiun Pasar Senen saat ini sudah berjalan dengan normal. Audrey. Dari stasiun Pasar Senen Jakarta, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa melaporkan. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi. Polisi akhirnya menangkap 2 pencuri motor yang menembak seorang warga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polisi menangkap 2 pencuri kendaraan bermotor yang menembak seorang warga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ini adalah detik-detik penangkapan 1 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap di sebuah kamar hotel di kawasan Yogyakarta. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan yang salah satunya mengenai korban. Selain menangkap VV, polisi juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 15 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Aksi pencurian kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah di Jalan Andong 2, Palmerah, Jakarta Barat. Namun saat hendak membawa kabur kendaraan tersebut, aksinya diketahui pemilik motor. Korban yang berteriak mengundang warga lainnya untuk turut mengejar kedua pelaku. Salah satu pelaku ditangkap warga, namun pelaku lainnya melepaskan tembakan senjata api sebanyak 3 kali hingga melukai salah seorang warga. Dari aksi pencurian besi rel kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur yang berhasil digagalkan polisi. Ada aja orang nyolong besi jual Jakarta. Material besi rel kereta api sepanjang 2 meter ini hendak dimasukkan ke dalam angkutan umum, tapi aksinya diketahui pihak polisian dan sejumlah petugas dari PT KAI. Saksi mata menyebut ada 10 pelaku yang mencuri besi rel kereta api, tapi para pelakunya kabur saat polisi dan petugas memergoki aksi pencurian. Pasca pencurian, penjaga di area stasiun kereta api diperketat. Besi kereta api itu? Ya, katanya besi. Pokoknya besi dari sana pas digotong kereta lewat. Jadi ketahuan. Gotong-gotong kalinya 10 orang. Oh, 10 orang itu, Bu? Tapi pada kabur. Itu berarti besinya udah sempat masuk ke dalam angkot? Belum, baru mau. Katanya sih baru mau diangkut, mau ditaikin kayak gitu. Tiba-tiba pada datang aparat sama petugas. Pada kabur tuh, Bu? Laras Faizati resmi keluar dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis hukuman 6 bulan pengawasan dalam kasus penghasutan demonstrasi Agustus 2025. Laras yang keluar dengan pendampingan sang ibu dan sejumlah rekannya
menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang mendukungnya selama menjalani proses peradilan. Laras bersyukur bisa dibebaskan, namun ia merasa belum ada kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat karena pengadilan masih memvonis dirinya bersalah. Laras berharap di masa yang akan datang ada ruang aman untuk kebebasan berpendapat di Indonesia. Harapan saya untuk negara ini semoga kedepannya Indonesia bisa membangun ruang yang lebih aman untuk masyarakatnya berekspresi, ruang di mana demokrasi dijunjung tinggi dan di mana suara kita itu dikonsiderasi bukan dikriminalisasi. Berita lainnya, hampir 2 bulan pasca bencana, sejumlah masjid di Biren, Aceh masih mengalami kerusakan dan membutuhkan bantuan. Inilah kondisi dari salah satu masjid di Biren, Aceh yang belum sepenuhnya baik. Masih ada tumpukan lumpur di luar masjid. Perlengkapan seperti sajadah dan alat sholat pun masih minim. Sejumlah bantuan sudah ada seperti dari relawan andalan peduli, tapi menurut pengurus masjid, mereka masih membutuhkan bantuan karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kemarin banjir terjadi, semua aksesoris masjid terbawa. Nggak ada satupun yang bisa kita manfaatkan kecuali mimbar. Ketika ada bantuan seperti ini, kemarin ada 3, 4, 5 bantuan, 5 lembar sajadah yang mungkin belum cukup. Dan bantuan yang Bapak dan Ibu antar hari ini memang yang sangat kami butuhkan untuk mendukung kegiatan di bulan suci Ramadan. Sementara warga korban banjir di Kampung Eretan, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga kesulitan air bersih karena sumur-sumur warga ikut terendam banjir sehingga air berubah keruh dan tidak layak konsumsi. Krisis air bersih berdampak langsung pada kondisi kesehatan warga. Sejumlah anak mulai mengalami demam, sementara warga lanjut usia banyak yang terserang penyakit kulit. Keluhan air, Pak, nggak punya, airnya kotor. Air untuk apa itu? Untuk minum, untuk masak. Emang kenapa sumur-sumur di sini kenapa? Pada kerendam, airnya kiru. Apa harapan Ibu? Mudah-mudahan pada nyumbang, pada itu. Terutama air ya? Iya. Selama sepekan banjir merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Kini warga mulai kekurangan bahan makanan, obat-obatan dan peralatan bayi. Sudah sepekan warga Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten beraktivitas di tengah genangan banjir. Hujan deras pada 10 Januari lalu menyebabkan sungai Cilemer dan Cimoyan meluap hingga merendam permukiman warga. Aktivitas masyarakat lumpuh sebab jalan utama untuk mengakses desa lainnya putus. Ada warga yang memilih mengungsi di rumah kerabat, tapi ada pula warga yang bertahan di rumah mereka yang masih terendam banjir. Kini warga mulai khawatir karena stok logistik menipis di tengah risiko terjangkit penyakit akibat banjir tak kunjung surut. Untuk kebutuhan masyarakat yang terdesak itu makanan, terus dan kesehatan dan lain-lain. Jumlah warga yang terdampak 422. Sementara warga lainnya berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan perlengkapan bayi seperti popok dan susu. Yang dibutuhkan adalah sembako ya, inti namanya sembako, terutama itu beras apa gitu, kebutuhan bayi ya sama saya gitu, keluarga gitu yang dibutuhkan sekarang mah. Lebih dari 1.200 warga terdampak banjir yang masih merendam Desa Idaman. Warga menanti upaya pemerintah agar banjir segera surut dan segera menyalurkan bantuan. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Saudara, Syafiq Ali, pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tak jauh dari penemuan awal barang-barang korban yang tercecer seperti jas hujan. Li, ini ayah Li, Ali pulang Li. Survivor sudah ditemukan gitu Ganti.
Alhamdulillah ya Allah. Ali pulang Ali. Ini adalah kalimat terakhir sang ayah saat mencari anak kesayangannya yang sudah 17 hari hilang saat mendaki di Gunung Slamet. Pendaki Gunung Slamet Syafiq Ali Razan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ayah almarhum Syafiq Ali bercerita bagaimana putranya berpamitan untuk pergi mendaki. Korban sempat menelepon sang ibu ketika tersasar di Gunung Slamet. Ya, dia baru 2 kali naik Gunung Andong, yang ini langsung ke Gunung Slamet. Ya, terus setelah sampai base camp, dia baru laporan ke bundanya, "Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Slamet." Alhamdulillah, di hari kemarin anak saya sudah ditemukan dengan izin Allah dan juga dengan kerja keras semua tim. Syafiq Ali bersama rekannya mendaki Gunung Slamet pada 27 Desember 2026. Tim penyelamat sempat menemukan rekan Syafiq, Himawan, namun ternyata Himawan tidak bersama Ali. 17 hari pencarian, jenazah Syafiq ditemukan para relawan yang memutuskan melanjutkan pencarian setelah operasi resmi dihentikan. Kita mendapatkan emergency blanket dan jas hujan besar, angin kencang. Jadi operasi diputuskan untuk dihentikan di hari pertama tersebut. Berada di lereng anak Sungai Lembarang, Sungai Klimis. Syafiq bersama rekannya mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya. Sebelum hilang, korban meminta rekannya yang mengalami kram kaki menunggu di pos 5 pendakian. Korban kemudian mencari bantuan, namun justru tidak kunjung kembali. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana KPU harus menyikapi putusan KIP yang memutuskan bahwa salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka? Kami punya ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Oke. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Bukan tanpa metodologi. Jadi di sini disebutkan flowchart-nya. Putusan Komisi Informasi Pusat jadi titik balik dalam polemik panjang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam putusannya, Komisi Informasi Pusat menegaskan, ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon presiden adalah informasi terbuka yang wajib diberikan kepada publik. KPU kini berada di persimpangan, mematuhi putusan atau melawan lewat jalur hukum. Komisi Informasi Pusat KIP mengabulkan seluruh gugatan pemohon Bonatua Silalahi. Majelis menilai ijazah yang digunakan Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2014 dan 2019 bukanlah informasi yang dapat ditutupi. Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menyatakan, dokumen tersebut memenuhi unsur informasi publik karena berkaitan langsung dengan proses pemilihan umum dan legitimasi kekuasaan. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka.
memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bagi pemohon, putusan ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan hak publik atas transparansi negara. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi, pada intinya, ini adalah kemenangan publik. Hingga Kamis 15 Januari kemarin, Komisi Pemilihan Umum menyatakan belum menerima salinan resmi putusan. Sehingga belum bisa merespons hasil putusan KIP, karena masih akan berkoordinasi dengan Biro Hukum KPU. Pernyataan ini disampaikan oleh Iva Rosita, Komisioner KPU, melalui pesan singkat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabiro Hukum KPU RI. Apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari. Dan kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pasca putusan sidang KIP ini, karena sebagian masih bertugas di luar kota. Segera setelah itu, kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya. Secara hukum, KPU masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika tidak, maka KPU wajib menjalankan putusan dan membuka dokumen ijazah tersebut kepada publik. Meski KPU belum menentukan sikapnya, namun mantan Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2019-2013, Ahmad Alamsyah Saragi, menilai KPU seharusnya tidak mengajukan banding. Menurutnya, putusan KIP bersandar kuat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menegaskan informasi terkait pejabat publik dan proses pemilihannya adalah informasi terbuka. Kalau kekuatan ini putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah apanya, sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh, jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya. Putusan transparansi ijazah pejabat publik yang dimenangkan oleh Bonatua Silalahi dianggap sebagai angin segar untuk kubu Roy Suryo CS yang selama ini mendesak Jokowi untuk membuka ijazahnya ke publik. Kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka, dan itu ada banyak temuan lagi. Tapi yang jelas begini ya Mbak Cynthia dan semua pemirsa, alhamdulillah moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami kami anti uang haram, jangan sampai ya Bang ya. Insya Allah perjuangan kami tetap lanjut, dan insya Allah tetap Bang Damai Hairul Lubis dan Bang Egy amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Namun bagi David Pajung, relawan Jokowi Prabowo Gibran, putusan KIP tidak bisa dimaknai sebagai bukti ijazah Jokowi palsu, seperti tudingan Roy Suryo CS. Menurutnya, putusan itu justru menegaskan bahwa selama ini tudingan yang dilontarkan tidak pernah disertai data pembanding yang sah. Tidak ada sama sekali urusan kaitan soal ijazah asli atau palsu. Sebenarnya justru ini mau menegaskan bahwa Roy Suryo CS yang selama ini menebar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu justru meyakinkan publik bahwa mereka nggak punya data, nggak punya dokumen, nggak punya sesuatu yang mereka uji ya. Jadi memang sudah sangat sah bahwa mereka ditetapkan sebagai tersangka karena memang mereka nggak punya pegangan yang kuat lalu kemudian melakukan fitnah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bagi Bonatua Silalahi,
Tuntutannya untuk meminta ijazah pejabat publik dibuka untuk umum berangkat dari keresahannya atas keterbukaan informasi. Kenapa sih harus mendapatkan salinan, Bang? Alasannya apa? Apakah karena penasaran atau karena memang mendukung upaya dari Mas Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak benar? Atau yang bagian mana ya? Kebetulan kan aku S2 S3-nya kebijakan publik ya. Oke. Dan juga aktivis keterbukaan informasi publik. Nah, begitu aku tahu ini adalah masalah pejabat publik, maka dia mau tidak mau harus terikat pada hukum-hukum publik. Yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi berangkat karena keresahan, bukan karena mendukung yang dilakukan Mas Roy ini untuk menuding? Pasti karena ada permasalahan publik. Tidak menerima? Itu tahapan. Karena awalnya saya minta secara resmi melalui PPID. Tidak dikasih. Alasannya? Alasannya rahasia. Saya sanggah ke atasan PPID. Tidak dikasih juga. Alasannya? Ada alasannya rahasia juga. Baru saya tempuh yang namanya jalur KIP tadi, sengketakan informasi ini. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia setuju jika kedepannya informasi bagi calon pemimpin dapat diakses oleh publik. Karena pemimpin dipilih oleh masyarakat, sehingga rakyat berhak untuk memilih pemimpinnya yang dapat dipercaya. Masyarakat itu kan sedang diberi fasilitas untuk memberikan atau untuk menunjuk memilih pemimpinnya ya. Nah, di dalam memilih pimpinan itu kan seharusnya memang masyarakat mengetahui persis sebetulnya siapa orang-orang yang mereka akan pilih secara lengkap gitu. Nah, apalagi kan informasi seperti sekolah kita itu kan sudah juga diatur dalam undang-undang ya. Kita harus misalnya anggota DPR umur sekian minimal, terus jenjang pendidikan sekian gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang atau misal sama dengan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, informasi-informasi mendasar yang itu informasi biasa saja yang memang sehari-hari memang masyarakatnya lebih harus tahu gitu. Nah, jadi menurut saya ke depan ya memang dimungkinkan saja kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin meminta informasi itu dibuka, walaupun sebetulnya kita misalnya kalau ingin berkeinginan menjadi calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu ya tentu kan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, nggak boleh main-main juga gitu. Dalam kasus keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik, KIP menyatakan dokumen pendukung syarat jabatan publik bukanlah data pribadi yang dilindungi selama digunakan untuk kepentingan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menghentikan penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus fitnah ijazah Jokowi sepekan setelah pertemuan keduanya dengan Jokowi. Benarkah Presiden ke-7 Joko Widodo dan dua tersangka sudah berdamai? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan informasi merespons dihentikannya kasus ijazah untuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Relawan Jokowi atau Rejo bilang penerbitan SP3 tersebut dikeluarkan Kapolda Metro Jaya tanggal 15 Januari atau Kamis kemarin. Rejo menyebut penghentian penyidikan lewat restoratif justice tak lepas dari pertemuan antara Jokowi, Egy Sujana, dan Damai Harilubis di Solo beberapa waktu lalu. Menurut Sekjen Relawan Jokowi Prabowo Gibran Muhammad Rahmat, penghentian perkara didasari keputusan antara Jokowi dan kedua tersangka saling memaafkan dan memilih penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau jalan damai. Ia menyebut kesediaan Jokowi memaafkan Egy Sujana dan Damai Harilubis membuka jalan bagi penyelesaian perkara secara berkeadilan. Pertemuan silaturahmi yang difasilitasi oleh Rejo Prabowo Gibran tentu menjadi salah satu
pertimbangan penting bagi Polda Metro Jaya dalam memproses penerapan restoratif justice terhadap perkara yang melibatkan Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Harilubis ini. Kesediaan Bapak Jokowi untuk memaafkan kedua tokoh tersebut membuka jalan bagi penyelesaian perkara secara berkeadilan dan bermartabat. Polisi menghentikan penyidikan Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus fitnah terkait ijazah Jokowi. Penghentian disebut lewat keadilan restoratif. Lantas bagaimana dengan tersangka lainnya seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Lalu juga lewat sambungan dalam jaringan bergabung Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo, Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat malam Prof. Jamin, Bang Rahmat, juga Bang Sangaji. Selamat malam Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Sangaji dulu. Di klaster lainnya, Bang Egy juga Bung Damai sudah mendapatkan SP3. Komentar klien Anda seperti apa? Ya tentu kami merasa bahwa Bang Egy dan Bang DHL itu kan meninggalkan perjuangan RRT ya. Karena keterlibatan RRT dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini kan adalah ketika Bang Egy Sujana pada bulan Desember 2025 membuka laporan ke Baris Krim Polri dan kemudian meminta RRT untuk menjadi ahli gitu. Begitu perkara ini ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, maka kemudian Bang Egy dan kemudian DHL mengambil jalan untuk berbelok arah gitu. Jadi memutar jalan untuk kemudian mencari jalan penyelamatan sendiri dan membiarkan tersangka-tersangka lain tetap berjuang gitu. Itu komentar kami yang pertama. Komentar kami yang kedua terkait dengan restoratif justice, tentu kami menghargai ya restoratif justice karena berdasarkan KUHP gitu. Tetapi catatan kritis kami ini perlu dikritisi baik dari aspek formil maupun dari aspek material. Dari aspek formil itu restoratif justice kan diatur dalam pasal 79 KUHP yang baru yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum restoratif justice di mana perlu ada pemaafan, kemudian ada yang meminta maaf, kemudian kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian pelapor mencabut laporannya gitu. Nah, ini kan yang kami juga belum tahu apakah laporan itu sudah dicabut apa belum. Karena kalau laporan itu dicabut tentu dampaknya kepada tersangka-tersangka lain gitu. Karena Bang Egy Sujana kemudian Damai Harilubis ditetapkan sebagai tersangka itu kan dalam satu laporan yang sama dari Pak Joko Widodo. Tetapi kemudian ketika Pak Joko Widodo mencabut laporannya, ini yang kita belum tahu apakah hanya sekedar memberikan arahan saja kepada penyidik Polda Metro Jaya, ataukah memang benar-benar mencabut laporannya gitu. Karena kalau laporan dicabut, maka tentu dampaknya adalah laporan itu dianggap tidak pernah ada lagi secara hukum formil gitu ya. Karena laporan dicabut, maka tentu dampaknya bukan hanya kepada dua tersangka, tetapi dari sisi aspek formil. Kemudian dari sisi aspek material, ya di pasal 82 KUHP itu diatur bahwa tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Oke, Bung Sangaji tampaknya hilang sinyalnya karena sedang di perjalanan. Nanti kita perbaiki dulu koneksinya untuk Bung Sangaji. Saya ke Bung Rahmat dulu kalau begitu. Sebenarnya apa yang dimaksudkan Anda dalam pernyataan bahwa diberikan SP3 ini tidak terlepas dengan pertemuan antara Pak Jokowi, Bung Egy Sujana, dan Bung Damai Harilubis di Solo? Di klaster pertama itu kan Bung Rahmat? Ya, baik, terima kasih Mbak Friska. Jadi yang kami maksudkan itu adalah adanya kesadaran tanpa paksaan ya dari Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis untuk menjumpai Pak Jokowi di Solo. Dan tentu maksud kedatangan Pak Egy dan Pak Damai ke Solo itu adalah untuk berbaikan ya, untuk berdamai dengan Pak Jokowi. Dan di dalam pertemuan itu pun ya memang disampaikan oleh pihak Pak Egy dan Pak Jokowi
tentang perdamaian itu, tentang maksud restoratif justice itu, dan itu permintaan Pak Egy dan Pak Damai Oke. Lubis. Jadi Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis meminta untuk restoratif justice, penyelesaian masalah ini, begitu? Dan ada permintaan maaf? Iya, meminta untuk memohon ya agar perkara ini bagaimana caranya bisa dihentikan di Polda Metro Jaya. Ya, menurut Undang-Undang KUHP kita yang baru, untuk penghentian itu ya melalui restoratif justice. Oke, dan itu yang memintanya adalah Pak Egy, Pak Damai kepada Pak Jokowi, saya tekankan. Iya, betul. Dan ada permintaan maafkah dari Pak Egy maupun Pak Damai ke Pak Jokowi sebelum meminta penyelesaian secara RJ ini? Ya, di dalam pertemuan itu yang saya saksikan langsung bersama Ketum Rejo, penyampaian permintaan maaf itu disampaikan oleh Pak Damai Hari Lubis dengan menggunakan kata-kata kami, jadi bukan saya. Kami itu Ya, mewakili kami- Pak Damai dengan Pak Egy. Ya, kalau kami ketika berkumpul di situ ada Pak Egy dan Pak Damai, ya tentu Pak Damai dan Pak Egy yang dimaksud oleh Pak Damai. Oke, kenapa saya tanyakan ini? Karena waktu diwawancara di Kompas TV beberapa hari lalu, Pak Damai menyebutkan bahwa tidak ada permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Tapi Anda yang ada di sana menyaksikan bahwa ada permintaan maaf dari Pak Damai menyebutkan kata kami meminta maaf, begitu ya? Iya, dan salah satu syarat dari restoratif justice adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak kan. Ya, termasuk maaf dan memaafkan. Kalau tidak ada maaf dan memaafkan ya tidak mungkin restoratif justice itu bisa terbit di Polda Metro Jaya. Oke, saya ke Bang Sangaji tadi sempat terputus, sekarang sudah terhubung lagi, Bang Sangaji? Ya, oke Mbak Priska. Oke, tadi terputus di poin yang ketiga. Apa yang mau Anda sampaikan tadi? Ingin saya sampaikan bahwa restoratif justice ini kan harus juga diperhatikan bukan hanya aspek formil tapi juga aspek materialnya. Di dalam pasal 82 yang baru itu dijelaskan bahwa syarat restoratif justice itu dilakukan terhadap delik material yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun gitu. Jadi restoratif justice tidak bisa dilakukan terhadap suatu perbuatan pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Kan sama-sama kita tahu bahwa pada saat penetapan tersangka pasal yang dipakai itu kan bukan hanya delik aduan absolut tetapi juga ada delik umum gitu Mbak Priska. Oke, nah Mbak Priska sebentar masuk ke studio Mbak. Oke. Sambil Anda bersiap-siap sudah mau sampai ke sini, saya ke Prof. Jamin dulu. Prof. Jamin, sebenarnya untuk diterapkannya restoratif justice bisa atau tidak sih dalam kasus ijazah? Dan kalau bisa kenapa? Kalaupun tidak kenapa? Bisa di-unmute dulu, Prof. Jamin? Tampaknya termute. Boleh tolong di-unmute terlebih dahulu? Kita sambil perbaiki komunikasi dengan Prof. Jamin Ginting. Kalau sudah bisa mendengar suara saya dan bisa dikeluarkan suaranya, Prof. Jamin bisa menyapa? Kedua. Oke, sudah terdengar. Silakan Prof. Jamin. Jadi bisa atau tidak sih restoratif justice untuk kasus ijazah ini? Karena sudah keluar nih SP3 untuk kasusnya Bang Egy dan juga Bung Damai. Ya, SP3 itu adalah bagian dari kesepakatan RJ. Jadi pertama sekali ya harus restoratif justice. Jadi salah satu alasan SP3 yaitu tadi restoratif justice. Nah, pertanyaannya apakah restoratif justice itu berdasarkan atas paksaan atau atas intimidasi atau atas ancaman begitu. Nah, kalau itu harusnya tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tindak pidana yang tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau di atas 5 sampai ke atas itu tindak pidana itu nggak boleh RJ ya, karena itu memang undang-undang sudah mensyaratkan seperti itu. Lalu terkait dengan RJ ini harus tadi sudah disebutkan ada kesepakatan dari para pihak. Nah, kalau kesepakatan para pihak ini masih dilemanya apakah, ini ya pertanyaan saya nanti kepada penyidik, apakah dengan RJ ini tadi sudah disampaikan juga akan ada pencabutan terhadap laporan. Berarti kan laporannya masih on ini kalau belum dicabut. Jadi buat apa orang bukan RJ lalu berdamai SP3 lalu laporannya masih berjalan. Jadi saya kira
buat laporan terhadap Egy Sujana dan satu lagi itu harus Damai Lubis harus sudah dicabut karena sudah ada SP3 begitu. Lalu bagaimana dengan nasib tersangka lainnya? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sengaji yang hadir di studio. Lalu lewat sambungan dalam jaringan ada Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo Prabowo Gibran Muhammad Rahmat dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Sudah hadir di studio nih Bu Sengaji. Menarik tadi soalnya saat Pak Rahmat yang ada di lokasi, Bang Rahmat kan ada di lokasi di Solo bilang bahwa Bung Damai dan Bung Egy ini meminta maaf kepada Pak Jokowi, tapi sampai kemarin kan Bung Damai bilang nggak ada permintaan maaf, Bang Damai nggak meminta maaf. Ya, justru ini dua hal yang berkontradiksi gitu. Jadi gini. Anda percaya yang mana? Saya percaya tentu kepada Pak Bang Damai Hari Lubis. Kenapa? Karena beliau adalah pelaku yang dijerat sebagai tersangka gitu. Kan kejujuran itu kan ada di dia, ya. Dan beliau mengatakan beliau tidak pernah meminta untuk dilakukan restoratif justice. Ya, kita nggak tahu yang dari sisinya Pak Egy Sujana ya, tetapi confirm termasuk juga di Kompas TV kan sudah beliau jelaskan gitu ya. Jadi artinya statementnya Bang Damai Hari Lubis itu sebetulnya agak kontradiksi dengan narasi hukum yang dibangun oleh pihaknya Pak Jokowi bahwa sudah ada perdamaian dan sudah ada kesepakatan gitu ya kan. Jadi gini. Tunggu, saya mau tanyakan ini dulu karena Bang Rahmat ada di lokasi waktu itu kan, betul ya? Ada di Solo. Jadi kalau Anda masih yakin bahwa ada permintaan maaf dari Bung Damai? Iya, dari Pak Damai di saat pertemuan menyampaikan permohonan maaf, begitu mau bubar, salaman lagi dengan Pak Jokowi menyampaikan permintaan maaf kembali. Kemudian begini, di Undang-Undang KUHP yang baru pasal 83, 84 tentang mekanisme tahap penyidikan itu untuk restoratif justice itu harus kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Nah, logikanya begini, kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis berdamai dengan Pak Jokowi, ya masa tidak ada saling maaf-memaafkan. Dan prosedur itu diikuti, tertulis, ada di Polda Metro Jaya, dan berdasarkan itulah Polda menerbitkan SP3. Artinya yang kita percaya itu jangan hanya ucapan lidah, tetapi fakta, material, dan formilnya di Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa Pak Damai dan Pak Jokowi serta Pak Egy dan Pak Jokowi itu berdamai dan menandatangani dokumen, masing-masing menandatangani dokumen secara sadar dan memperbaiki hubungan silaturahim di antara mereka. Jadi tidak perlu kita nyinyirin lagi begitu loh. Nah apakah Bung Sengaji melihat sudah pecah kongsi sekarang dengan Bang Egy dan Bang Damai? Gini, Bang Rahmat, jangan hanya baca pasal 83 ya. Pasal 83 itu adalah restoratif justice di tingkat penyidikan. Tetapi Bang Rahmat juga harus baca ketentuan pasal 79 tentang ketentuan umum restoratif justice dan ketentuan pasal 82 KUHP. Itu yang harus kita pegang di situ gitu ya. Karena gini, restoratif justice pertama dalam KUHP yang baru disahkan ini adalah restoratif yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Ini restoratif pertama kali. Dan kita bersyukur bahwa KUHP kita yang baru ini telah mengkodifikasi berbagai aturan restoratif justice yang dahulu diatur dalam Perpol, diatur dalam peraturan Jaksa Agung, diatur dengan peraturan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Tetapi begitu kita masuk kepada KUHP baru yang kick off-nya tanggal 2, maka 14 hari setelah berlaku undang-undang yang baru ini, kemudian dilakukan restoratif justice. Nah ini yang perlu kita kritisi. Jangan sampai restoratif justice yang dilakukan ini, kami tidak ada masalah dengan restoratif justice gitu ya. Tetapi kita perlu mencermati secara aspek formil dan aspek material. Saya ambil kajiannya di pasal 79. Di pasal 79 itu harus diingat bahwa kesepakatan itu harus tertuang, kemudian tertulis, kemudian kesepakatan itu berdasarkan pasal 83 KUHP yang Bang Rahmat tadi kutip, itu juga harus disampaikan kepada penyidik, dan Pak Jokowi harus hadir di Polda Metro Jaya. Berdasarkan pasal 79 setelah dilakukan kesepakatan, maka harus cabut laporannya Pak. Itu aturan main di dalam pasal 79 KUHP yang Bapak nggak baca, dan itu tidak diperhatikan oleh Polda Metro Jaya juga. Oke Bang Rahmat, silakan dijawab. Ya, saya mendapatkan WA dari Pak Egy langsung bahwa beliau sudah menerima SP3. Mendapatkan rekaman video dari pengacaranya Pak Egy yang mengucapkan syukur
ya tentang proses SP3 yang sudah terbit. Begitu juga dari pengacaranya Pak Damai Hari Lubis. Jadi ya Bang Sangaji ya santai-santai aja, nggak perlu sewot juga. Oh, saya tidak sewot Pak, tetapi ini kita bicara penerapan hukum yang di era rezim hukum pidana nasional baru ini, semua harus tentu berpegang teguh kepada apa yang kita sebut dengan due process of law. Bukan berarti karena ini perkara Pak Joko Widodo, kemudian Pak Joko Widodo bisa dengan mudah melakukan restoratif justice tanpa penyidik melakukan kajian-kajian yang sesuai dengan hukum acara pidana kita yang diatur di dalam pasal 79 KUHP. Pertanyaan saya kepada Bang Rahmat, tolong Bang Rahmat jawab dengan jujur. Pak Jokowi sudah cabut belum laporan polisinya? Itu syarat mutlak diatur dalam pasal 79 KUHP, Pak. Ini restoratif justice pertama di Republik Indonesia dengan KUHP baru, Pak. Saya tanya Pak Rahmat, Pak Joko Widodo sudah cabut belum? Oke, dijawab LP-nya, Bang Rahmat. Silakan. Ya, nanti Bang Sangaji soal prosedur SP3 itu silakan ditanyakan ke Polda Metro Jaya. Terkait prosedur hukumnya silakan tanya ke pengacaranya Pak Jokowi. Nah, saya kan bukan pengacaranya. Artinya yang ingin saya katakan, dampak daripada pencabutan laporan berarti bukan hanya terbit SP3 kepada 2 orang, Pak. Tapi laporan itu dicabut berarti secara hukum laporan itu tidak pernah ada lagi. Berimplikasi pada apa? Kedelapan tersangka yang lain juga harus digugurkan dengan pencabutan laporan yang sama atau aduan yang sama. Karena ingat Pak, ini delik aduan absolut. Harus dilakukan dengan pencabutan LP. Pertanyaan kami, sudahkah Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya mencabut LP-nya Pak yang beliau tanda tangani? Nah, itu challenge kita ke Polda Metro Jaya. Jangan karena ini adalah kepentingan Pak Jokowi dengan yang lain, kemudian dengan mudah penyidik menabrak aturan. Yang ini aturan perdana loh Pak. Oke, saya tanyakan ini ke Prof Jamin. Apakah betul memang kalau itu dicabut maka 8 tersangka lainnya juga sama? Ya, jadi gini ya, tadi yang disampaikan di pasal 79 ayat keempat, kalimatnya adalah pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2. Nah, kesepakatan itu kan sudah dituangkan ya dalam surat kesepakatan antara Pak Jokowi dengan para pihak ya. Pak Egy atau Pak Damai. Betul. Nah, maka apa isi kesepakatan itu harus dipenuhi dulu semua. Apakah di dalam kesepakatan itu juga ada apa-apa yang diperlu? Kalau sudah, baru pencabutan laporan boleh dilakukan. Nah, ini kan prosedurnya saya nggak tahu persis apakah kesepakatan itu sudah dijalankan atau belum, sehingga pencabutan itu bisa dilakukan. Nah, mekanisme berikutnya tadi yang ditanyakan Friska, mohon maaf tadi apa? Iya, tadi kalau yang sudah dicabut, kalaupun nanti yang dicabut laporannya adalah dua tersangka ini ya, Pak Egy dan juga Pak Damai. Kita nggak tahu nih udah dicabut atau belum laporannya, tapi SP3-nya sudah terbit. Apakah ini akan berdampak juga terhadap tersangka lainnya, termasuk Bung Roy Suryo CS? Nah, itu dia. Nah, kita lihat dalam konteks satu laporan atau beberapa laporan. Nah, ini kan konsepnya kan pengaduan ya, bukan. Jadi deliknya delik aduan. Jadi yang mengadu itu bisa saja dia hanya 1 atau 2 yang ada SP3 lalu dicabut laporannya, pengaduannya itu, atau dia bersama-sama dalam satu nomor perkara. Nah, kalau dalam satu nomor perkara otomatis pengaduannya tadi sudah dinyatakan tidak sah kalau memang satu ya. Tapi kalau berbeda-beda, nah tentu nggak bisa terikat dengan yang lainnya. Oke, Prof Jamin, kalau misalnya kesepakatan itu hanya terjadi antara Pak Jokowi dengan Bang Egy dan juga Bang Damai, tapi tidak tercapai dengan tersangka lainnya, apakah RJ itu hanya bisa dikenakan kepada 2 tersangka yang sebelumnya jadi tersangka saja, penerima SP3 saja? Ya, itu dia, bisa. Itu nggak bisa. Cuma tadi yang terkait dengan aduan tadi, apakah aduan itu sama atau tidak? Yang berame-rame ini semuanya dalam satu nomor. Nah, kalau dalam satu nomor tadi kan sudah dikatakan di pasal 79 ayat 4 ada pencabutan laporan atau pengaduan. Nah, kalau sudah dicabut laporan aduan itu berarti kan nggak bisa dicabut untuk atas nama 2 orang ini aja. Harus semuanya. Kalau satu laporan, kalau laporannya memang ada 5 atau 10 orang di dalam aduan itu, otomatis
semua tindakan hukum yang sudah dilakukan itu menjadi batal, nggak bisa lagi begitu, karena sudah dicabut kan laporannya begitu. Jadi nggak bisa sepihak juga hanya karena 2 orang ini saja. Jadi yang kita ini dilemanya gitu. Prof Ginting, sebentar, saya confirm bahwa LP yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, karena kami ini melihat surat-surat penetapan tersangka, LP-nya 1 LP sama. Meskipun ada beberapa klaster itu? Itu tidak masalah, karena perbedaan klaster itu hanya pada aspek penerapan pasal material. Karena ada pasal-pasal yang tidak diterapkan pada klaster pertama, yaitu 3235 Undang-Undang ITE, dan pada klaster kedua tidak diterapkan pasal 160 KUHP. Tapi nomor LP-nya sama? Tapi LP-nya sama, itu satu hal yang pertama. Itu satu hal yang pertama. Hal yang kedua, laporan ini kan bukan hanya punya Pak Joko Widodo, tetapi ada laporan yang lain, yaitu ada delik umum atau delik laporan lainnya, yaitu pasal 160 KUHP, yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu dan kemudian oleh Andi Kurniawan. Lah mereka ini kan juga belum cabut laporannya. Dan LP-nya Andi Kurniawan dan kemudian Pradi Bersatu itu juga mengikat kepada penetapan tersangka klaster pertama maupun klaster kedua. Karena penerapan pasal 160 KUHP dalam klaster pertama itu, Prof Ginting, itu asalnya dari laporan polisinya Lecumanan, Pradi Bersatu. Nah, mereka kan nggak pernah melakukan restoratif justice dengan siapa namanya, dengan dua tersangka yang hari ini udah bebas dan punya SP3 gitu. Artinya yang ingin saya katakan bahwa RJ ini dilakukan dengan KUHP perdana, dengan KUHP yang baru, ini dilakukan dengan mengesampingkan aspek-aspek formil di dalam KUHP, dan ini dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya mereka tidak melakukan mapping delik. Kan perlu mapping delik. Laporannya Pak Jokowi 310-311 ya, kemudian juga ada 27 Undang-Undang ITE, kemudian ada 2 pasal 32 pasal 32 pasal 35 berkaitan juga dengan LP pihak yang lain, yaitu Lecumanan dan Andi Kurniawan, yang juga pasal 160 yang diterapkan kepada Bang Egy Sujana. Makanya ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Oke, nah kalau begini kondisinya, Prof Jamin, artinya ada 1 LP, nomor LP-nya 1. Apa yang ada 2 LP lagi? Dan ada 2 LP lainnya. Bagaimana konsekuensi hukumnya dengan adanya SP3 terhadap 2 tersangka ini? Jadi begini. Tunggu sebentar dulu, Prof. Ya, silakan. Restoratif justice itu hanya berlaku bagi orang yang membuat kesepakatan, tidak mengikat pihak lain. Kalau ada pihak lain yang melakukan laporan, maka orang itu sendiri juga nantinya berpisah melakukan RJ juga begitu. Jadi nggak bisa disamaratakan laporan pengaduan dari Pak Jokowi, laporan dari umum lainnya. Itu kalau Pak Jokowi sudah memaafkan, yang lain harus memaafkan, nggak begitu ya. Jadi tetap saja yang lain juga masih boleh berjalan ya, karena kesepakatan itu. Dan satu hal yang perlu kita kritisi memang dalam konteks penyidikan dan penyelidikan itu belum ada bukti bahwasanya dia pelaku tindak pidana begitu. Pak Egy ini kan, Pak Damai Lubis ini belum terbukti melakukan tindak pidana gitu. Tapi dia sudah duluan khawatir bahwasanya akan ditingkatkan P21 sehingga langsunglah sampai ada upaya ini karena. Tapi sebenarnya penyidikan dan penyelidikan itu bukan dia pelaku, belum ada pembuktiannya, tapi fasilitas itu memang ada ya, disediakan oleh KUHP kita sehingga bisa digunakan. Pada umumnya biasanya kalau kasus ini kasus yang memang yang sudah jelas pelakunya, dia menyadari dialah pelakunya ya, seperti orang yang mencuri ayam atau penipu yang memang sudah tahu dialah penipunya begitu. Tapi kalau ini terkait ijazah yang teman-temannya masih berjalan, masih berproses, tiba-tiba langsung dia merasa, oh ini saya khawatir kalau memang apa yang saya sampaikan ini palsu, tidak benar, sehingga saya harus berdamai. Jadi ini seakan-akan menunjukkan bahwa ada perbuatan pidana yang dilakukan seakan-akan, walaupun sebelumnya dibuktikan begitu. Jadi itulah resiko daripada RJ ini. Jadi seakan-akan dia sudah mengakui dia salah sehingga perlu berdamai begitu. Nah, saya ke Bang Rahmat. Apakah Anda melihat akan ada kendala secara formil artinya dalam penerapan SP3 maupun nanti pencabutan laporannya? Iya, saya dan kita yakin ya, sangat yakin dan percaya Polda Metro Jaya itu tentu sangat mengikuti ya ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk memenuhi syarat material dan syarat formil. SP3 ini kan baru diterbitkan sore kemarin, kita juga belum mengetahui secara persis
penjelasan dari Polda Metro Jaya. Jadi jangan bersangka dulu bahwa syarat material tidak dipenuhi, syarat formil tidak dipenuhi, ya nggak boleh begitu ya. Harus kita dengarkan juga penjelasan dari Polda Metro Jaya. Tapi saya yakin dan percaya Polda memenuhi semua syarat-syarat itu. Dan yang kedua, kami mendapatkan insight juga bahwa laporan masing-masing ini di Polda Metro Jaya terpisah-pisah sendiri-sendiri ya, jadi tidak gabungan massal begitu. Nah, sehingga kasusnya itu ya pemberian damai SP3 itu tidak mengganggu yang lain. Jadi Pak Egy kasusnya sendiri, Pak Damai kasusnya sendiri, begitupun yang lain-lain gitu. Jadi dia terpisah-pisah gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin SP3 untuk Pak Egy dan Pak Damai, ya itu menurut hemat kami sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan. Dan pengacara masing-masing juga menerima dengan dengan syukur ya SP3. Nah, sekarang saya minta singkat saja untuk masing-masing, Bung Sangaji, apa jadi kelanjutannya kalau pihak Anda akan terus maju dalam kasus ini, dan apakah artinya pecah kongsi dengan Bang Egy maupun Bang Damai? Oh, kalau bicara maju, kami maju terus. Karena memang kami tidak punya opsi untuk melakukan restoratif justice, dan saya sudah konfirmasi kepada Mas Roy. Saya baru landing dari Jakarta tadi ya, sebelum saya berangkat ke Singapura saya udah ngobrol dengan Mas Roy. Mas Roy katakan kepada saya no restoratif justice, tidak ada perdamaian, artinya kita bertarung terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bang Rahmat ya, bahwa hukum itu bukan soal yakin tidak yakin ya. Kita ini tidak bicara soal keyakinan bahwa penyidik telah memenuhi semua syarat itu. Enggak seperti itu. Cara membangun satu konstruksi hukum adalah kita melihat kepada aturan-aturan yang sudah baku yang diatur dalam KUHAP, kemudian penerapan hukumnya nanti seperti apa. Harus sesuai aturan. Artinya menurut kami SP3 pertama kali di dalam sejarah KUHAP yang baru ini itu belum sesuai dengan aspek formil dan aspek material. Kalau kita mau kaji secara serius, Prof. Jamin Ginting, ya ini SP3 yang sebetulnya menurut saya tidak sesuai dengan prosedur KUHAP, prosedural KUHAP kalau kita mau kaji secara ilmu hukum pidana formil maupun ilmu hukum pidana material. Anda pecah kongsi atau tidak dengan Bang Egy dan kami memang dari awal tidak satu kubu ya. Meskipun tapi sama membersamai dalam arti Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tiva itu kan sebetulnya diajak oleh Bang Egy Sujana untuk menjadi ahli di Baris Krim Polri. Tetapi karena quote and quote tadi tidak semua orang siap untuk menghadapi proses hukum, maka kemudian kami melihat bahwa ini cara Pak S, ES dan kemudian Bang DHL untuk kemudian menghindar dari satu titik krusial, yaitu jangan sampai perkara kemudian P21 dan disidangkan, mereka menghindari jangan sampai menghadapi proses penegakan hukum. Kalau dari Bang Rahmat, apakah ini artinya ya SP3 akan memang berlaku dan Pak Jokowi akan segera mencabut laporannya kalau menurut Anda? Jadi begini. Bung Rahmat dulu, Prof. Izin ke Bung Rahmat dulu. Silakan Bung Rahmat. Apakah artinya SP3 ini akan betul-betul berlaku dan tersangka lainnya tinggal tunggu aja apakah ada maaf kemudian dan ada SP3 berikutnya atau tidak? Silakan Bang Rahmat. Ya, kita menyambut dengan sukacita ya, gembira, bersyukur tercapainya restoratif justice dan SP3 untuk kasus Pak Egy dan Pak Damai. Ini juga menjadikan sinyal baik bagi penerapan hukum kita di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, di mana azas kemanusiaan itu juga penting ya untuk diperhatikan. Dengan adanya damai antara dua pihak ini, kita berharap akan tumbuh kesatuan bangsa kita yang lebih kuat lagi. Dan Pak Jokowi juga masih membuka ruang ya kepada yang lain-lain untuk kalau ingin mengajukan restoratif justice juga, ya kita siap memfasilitasi, Rejo siap memfasilitasi untuk mengatur waktu dengan Pak Jokowi, ya, kecuali yang klaster 2 ya. Baik. Prof. Jamin, singkat saja, kalau ini diterapkan apa yang harus dilakukan agar tidak menyalahi syarat formil maupun material? Singkat saja, Prof. Ya, tentu tadi sudah disampaikan ya. Ada kesepakatan, lalu kesepakatan itu dituangkan dan disampaikan kepada penyidik, lalu penyidik membuat SP3, lalu pencabutan. Friska, ini saya sesuatu ya. Jadi untuk
untuk SP3 ini bisa dilakukan pra peradilan. Oh, oke. Ya, SP3 ini bisa dilakukan pra peradilan. Cuma permasalahannya sudah dihapus kewenangan pengajuan pra peradilan pihak ketiga. Oh, nah ini jadi oke. masalah. Jadi di KUHP itu pihak ketiga nggak boleh lagi mengajukan pra peradilan, hanya boleh pelapor, terlapor, begitu ya. Iya. Nah ini yang menjadi masalah kalau kasus seperti ini kan dia seperti saksi mahkota yang memberikan keterangan yang memberatkan pihak lain gitu. Artinya dengan kesepakatan ini kan Pak Roy Suryo dan teman-teman sudah kualitasnya hampir sama lah dengan dia ini yang mengaku bersalah, coba belum waktunya. Jadi kan harusnya mereka keberatan melalui pra peradilan begitu, supaya ini tetap dijalankan. Tapi inilah kelemahan kita, sudah dihapus. Kalau dulu bisa pihak ketiga melakukan pra peradilan atas SP3 begitu. Ya. Ini harus juga nanti menjadi bahan pertimbangan pemerintah juga ini. Iya, ini harus jadi bahan pertimbangan dan juga batu uji apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak akan, Prof. Kami tidak punya kepentingan untuk menempuh pra peradilan. Kami hanya mengkritisi dari sisi aspek formil maupun aspek material. Baik, terima kasih Bung Sangaji, Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Terima kasih juga Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo Prabowo Gibran Muhammad Rahmat dan juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat malam. Bang Rahmat. Ya, terima kasih. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan pelatih timnas John Hartman memasang target tinggi di Asian Championship 2026 atau yang dulu dikenal dengan Piala AFF. Mampukah skuad Garuda juara kali ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Audrey Chandra. Hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Indonesia satu grup bersama juara bertahan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku antusias pada turnamen perdananya di level Asia. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman saudara merespons positif hasil undian ASEAN Championship 2026. Menurutnya lawan tim kuat sejak fase grup akan mematangkan pemain lebih cepat. Hartman yakin bakal mencetak sejarah pada ASEAN Championship tahun ini dan memutus rekor 6 kali jadi runner-up. So to do it the first time and to make history together with the fans, with the player group, that's the mindset that you want to take into this tournament. And I think it's a genuine opportunity with the group that we have. But I'll say this to everyone. Every team, every group is going to be tough in this competition. There's no FIFA window available, so your qualitative realities of Serie A players or Bundesliga players, that dissipates to win. I think always to win, to take an opportunity to get our country to take that next step forward with some silverware. Keyakinan yang sama juga ditunjukkan bek timnas Garuda Rizky Ridho. Ia optimis dengan peluang Indonesia bersama juru taktik yang baru. Meski Ridho meyakini perjalanannya tidak akan mudah. Ini bukan grup yang mudah, tentunya kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita sudah harapkan dan masyarakat Indonesia nantikan karena cuma 6 kali aja kita menjadi runner up kan. Ya, insya Allah lah semua kita bisa mendapatkan trofi itu dengan pelatih yang baru. Harus sampai final dan harus juara insya Allah. Pertanyaannya, apakah dahaga prestasi timnas di level Asia Tenggara akan putus di tangan pelatih baru John Hartman? Kita ulas malam hari ini bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, selamat malam. Selamat malam Audrey. Tadi sebagai pelatih baru nih, kalau kita lihat dari pernyataannya Hartman kan berani pasang badan, target tinggi yakni juara ya, bahkan we will make history gitu. Kenapa bisa seyakin itu nih, padahal berkali-kali kan kita runner up terus? Ya karena dia pasti ingin memutus rantai runner up itu ya. Kalau ngelihat kekuatannya kan dia selalu bilang bahwa ini sudah diambang lolos Piala Dunia, diambang juara, ya harus dituntaskan untuk menjadi juara. Kemudian kan itu memang harapannya rakyat Indonesia. Terlepas kita kemarin gagal, apalagi setelah kita gagal lolos ke Piala Dunia, target berikutnya, target masyarakat ini ya, target PSSI juga saya rasa adalah
memenangkan Piala ASEAN yang belum pernah dimenangkan di generasi-generasi sebelumnya. Ini yang saya pikir sudah diberikan mandat itu kepada John Hartman sehingga dia berkata demikian. Mungkin kendalanya bukan kendala sebenarnya. Mungkin kekurangannya adalah yang seperti dia katakan tadi, tidak bisa memakai pemain Serie A seperti Jay Itzes, pemain Bundesliga seperti Kevin Dix karena ini tahun Piala Dunia. Piala Dunia baru kelar di tanggal 18 Juli, artinya tanggal 26 Juli itu cuma sisa 1 minggu setelah Piala Dunia, itu klub-klub di Eropa pasti sudah bersiap-siap untuk musim baru sehingga pasti tidak akan merilis pemain dan ini bukan FIFA Windows. Itu saya pikir akan menjadi handicap dari John Hartman, tapi dia sudah bilang bahwa ini kesempatan bagi pemain-pemain lokal muda yang tidak terpanggil untuk FIFA Series bulan Maret dan FIFA Matchday bulan Juni untuk berpartisipasi. Jadi saya pikir dia sudah akan berpikir ke arah pemain-pemain lokal, baik pemain muda maupun pemain-pemain diaspora yang sekarang sudah banyak mengisi klub-klub Liga 1 kita. Saya pikir demikian. Oke, artinya kalau misalnya terancam tanpa adanya diaspora Eropa, pertanyaannya akan ada kejutan nggak sih? Mungkin aja ada wajah-wajah baru mungkin untuk FIFA Series dan juga AFF? Ya, harusnya demikian ya, terutama posisi nomor 9 ya. Kalau dia mengatakan bahwa ya, Eropa itu tidak bisa dipanggil, termasuk mungkin oleh Romani yang bersama Oxford pasti bersiap-siap untuk musim baru Championship 2006-2027. Saya pikir juga dia harus berpikir siapa striker nomor 9 yang mumpuni yang bisa dipanggil untuk tim nasional kita. Itu yang harus dia lakukan mulai dari dia ditunjuk di bulan Januari ini sampai dengan bulan Juni nanti berkeliling ke liga-liga lokal kita, BRI Super League terutama ya, untuk mencari kualitas-kualitas yang ada yang belum pernah dijumpai sejauh ini. Kan selama ini kita memakai Dimas Derajat, kemudian kita memakai Ramadan Sananta, tapi tidak pernah secara maksimal. Ini kesempatannya untuk maksimal. Saya pikir bagus. Kenapa? Karena ini artinya dia punya peluang untuk menyusun tim nantinya menuju ke Piala Asia. Termasuk juga dengan sebelum adanya ASEAN Championship, kan ada FIFA Series terlebih dahulu ya Bung Gita. Apakah ini memang ajang uji coba juga Hartman sebelum nanti menuju ke ASEAN Championship? Ya, mungkin di bulan Maret nanti ya kita akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis, kemudian akan berhadapan dengan Bulgaria. Saint Kitts and Nevis itu peringkat 154, Bulgaria 88. Ada satu negara lagi yang belum diketahui siapa sekarang, ada 4 negara yang berpartisipasi. Saya pikir ujiannya di sana, tapi di turnamen FIFA Series dan juga FIFA Matchday bulan Juli nanti dia kan bisa memakai tenaga Jay Itzes, tenaga Kevin Dix, tenaga Miss Hilgers, tenaga Calvin Verdong dan sejumlah pemain, Emil Audero, sejumlah pemain-pemain yang bermain di Eropa. Saya pikir akan berbeda karena ini kualitas tim nasional kita sesungguhnya dibandingkan dengan nanti dia memakai pemain-pemain lokal untuk AFF. Oke, mungkin aja kan biasanya kalau misalnya nanti pada saat FIFA main begitu ya, kan pasti sudah ada terbentuk begitu ya Bung Gita untuk pemain-pemainnya. Nah mungkin nggak sih pertanyaan akan tetap sama para pemainnya ini yang akan dibawa nanti pada saat ASEAN Championship, atau mungkin bisa jadi ya kalau kurang baik ya bisa aja diolah lagi nanti? Harusnya diolah lagi ya, tapi kan yang jelas bahwa dia tidak bisa memakai 5-6 pemain yang merumput di Eropa, tapi dia bisa memakai tenaga seperti Tom Haye yang juga mumpuni, Eleanor Reinders, kemudian dia masih punya pemain-pemain yang merumput di Thailand juga seperti Shane Patinama, Sandy Walsh. Dia juga bisa memakai tenaga-tenaga pemain yang ada di BRI Liga 1 yang merupakan pemain-pemain diaspora juga. Juga ada tenaga-tenaga lokal kita seperti Sayuri Bersaudara yang sudah mumpuni juga di tim nasional. Saya pikir cukup banyak bank pemain yang bisa dipilih oleh Hartman nanti, dan ini tergantung dia dan timnya untuk menyeleksi siapa selama 4 bulan kompetisi yang tersisa di musim 2025-26 ini. Kompetisi lokal ya maksud saya, karena kalau kita bicara pemain-pemain Eropa kan sudah pasti yang itu aja, nggak akan tambah juga sampai sejauh ini. Oke, jadi ini juga merupakan pertaruhan juga ya, perdana bagi Hartman ya, atas menghapus dahaga atau kekecewaan yang lampau pada saat kita tidak jadi untuk masuk ke turnamen yang terakhir. Iya betul, dan saya pikir juga kalau dia mengatakan bahwa dia akan pemain lokal, tidak seluruhnya pemain lokal muda, pasti ada pemain lokal senior juga yang dipakai. Kenapa? Karena dahaga masyarakat adalah memenangkan sebuah kejuaraan, dan kejuaraan itu yang paling dekat adalah Asian Championship yang paling mungkin diraih oleh kita. Kalau kita bicara Piala Asia kan targetnya 8 besar, tidak juara. Jadi juara itu hanya di Asian Championship, dan selama ini kan kita selalu gagal, 6 kali final, 6 kali gagal. Ini yang harus dituntaskan. Ada pernyataan federasi bahwa tidak akan ada tindakan terhadap Hartman kalau dia gagal di AFF. Tapi kalau dia sampai berhasil, ini akan membuat masyarakat
bisa percaya dengan kepemimpinan dia menangani tim nasional sekarang. Meskipun di dalamnya ada Vietnam dan Singapura ya, ini menjadi sesuatu hal yang sulit juga buat kita ya, tantangan ya. Ya, tapi kan kalau kita bicara sebenarnya tantangan yang paling berat justru datang dari Vietnam ya. Untungnya adalah kita menjamu Vietnam nanti. Kita akan menjamu Kamboja, kemudian kita away ke Timor Leste atau Brunei Darussalam, kita menjamu Vietnam dan nanti tandang ke Singapura di pertandingan terakhir. Mungkin itu pertandingan penentuan, tapi kita kan bisa mendapatkan 7 poin dulu kalau kita bisa, atau 9 poin bahkan kalau kita bisa mengalahkan Vietnam. Yang jangan dilupakan adalah Vietnam juga punya pemain naturalisasi, striker mereka kalau mereka sembuh yang asal Brazil itu yang jadi top scorer di AFF tahun 2024. Kemudian kalau ngelihat pemain-pemain muda Vietnam di SEA Games kemarin dan juga di Piala Asia Under-20 sekarang mereka luar biasa. Mereka jadi juara grup bahkan menyingkirkan Arab Saudi di putaran grup. Jadi saya pikir sudah membaik Vietnam dibandingkan dengan Vietnam yang kita kalahkan 1-0 di GBK dan 3-0 di Hanoi tahun 2024 lalu. Bung, yang terakhir adalah yang masih menjadi tanya adalah siapa sih sebenarnya asisten pelatih begitu ya. Tapi kayaknya belum ada tanda-tanda ya untuk membantu Hartman nih. Ini kira-kira kenapa nih Bung? Saya pikir juga dia masih harus melihat-lihat dulu siapa yang kualitasnya bisa dipercaya oleh dia. Tapi kan jelas dia membawa Cesar Millan, itu pelatih fisiknya, itu pasti satu. Kemudian ada direktur teknik kita juga yang pasti akan memberikan masukan juga siapa asisten pelatih. Kemudian kalau dia bingung mungkin asisten pelatih kita terbaik kan yang bisa dipanggil namanya Nova Arianto. Tapi Nova Arianto kan sekarang sudah jadi pelatih utama Under-20, jadi sulit juga. Zulkifli Syukur yang pada saat SEA Games menjadi asisten pelatihnya Indra Syafri juga menangani Under-17, jadi sulit juga. Jadi saya pikir pilihannya terbatas pada Kurniawan. Bima Sakti pun sekarang memegang Persela Lamongan ya, jadi akan sulit juga dipanggil. Jadi saya pikir ya agak terbatas, tapi pasti akan ada celah di mana dia bisa memilih asisten terbaiknya untuk yang seperti yang dia janjikan, pelatih lokal kita. Terima kasih untuk analisanya, analis sepak bola Bung Gita Suwodo. Sama-sama Audrey. Tetap bersama kami, ada spot foto saudara di Kota Lama Semarang yang ternyata kini ini menjadi incaran bagi wisatawan yang datang. Bahkan katanya juga banyak yang rela antre hanya demi mendapatkan sesi foto. Kira-kira seperti apa ya? Usai jeda tetap di Sapa Indonesia Malam. Sampai sekarang Kota Lama Semarang ternyata masih jadi destinasi favorit wisatawan, terutama setelah adanya spot foto yang menarik sebagai latar belakang pemandangan. Foto stand berkonsep koran jadul atau the newspaper photo booth yang berlokasi tepatnya di depan Gereja Belenduk Kota Lama Semarang kini jadi salah satu spot yang paling diincar wisatawan. Pengalaman berfoto estetik menarik antusiasme wisatawan, khususnya bagi anak-anak muda yang rela antre nih untuk menciptakan foto bernuansa klasik. Untuk mengabadikan foto yang indah, pengunjung bisa membayar dengan biaya Rp35.000. Foto booth ini buka dari pukul 8 pagi hingga 8 malam, tapi waktu yang paling banyak diminati biasanya adalah sore hari. Sebenarnya itu sih Kak, spot fotonya gitu Kak, kayak estetik, terus lagi viral banget gitu Kak, kita tuh FOMO. Iya. Tapi ternyata emang benar-benar bagus sih Kak. Nah yang satu ini kalau Anda pergi jalan-jalan ke kawasan Asia Afrika ini ternyata sekarang ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun juga wisatawan luar kota. Salah satunya dengan berfoto dengan latar gedung bergaya Art Deco serta aktivitas berfoto dengan cosplayer, superhero dan hantu yang jadi incaran wisatawan. Lantas bagaimana keseruannya? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama dari Kota Bandung. Salah satu kawasan yang tidak pernah sepi oleh para wisatawan saat momen libur adalah kawasan Jalan Asia Afrika di Kota Bandung. Ini bisa dilihat dari situasi saat ini di belakang saya. Untuk kondisi jalanan saja ini sudah padat seperti itu karena memang kawasan ini selalu menjadi tujuan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari luar Kota Bandung. Nah, di momen libur panjang Isra Miraj ini banyak sekali aktivitas
aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nih diantaranya adalah berfoto dengan para cosplayer yang ada di sini. Di kiri saya ini bisa dilihat ada banyak cosplayer, ini superhero, lalu ada kartun juga, ada Pororo, dan di sini ini bisa berfoto dengan para cosplayer seperti itu. Di sini juga banyak bangunan bergaya Art Deco, di mana untuk yang sering banyak dijadikan foto adalah Museum Konferensi Asia Afrika yang sudah dibangun pada tahun 1926. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih keseruan pada momen libur panjang kali ini, kita akan coba berbincang dengan warga yang ada di sini. Halo, namanya siapa, Mbak? Nadia, iya. Naya, Vera. Nah, ini dari mana aja nih? Aku dari Cianjur. Cianjur juga. Kalau aku dari Tangerang. Oke. Ini kenapa nih liburan dari Cianjur dan Tangerang ke Jalan Asia Afrika? Karena Bandung itu seru sih, apalagi di sini rame banget. Terus emang seneng aja sih ke sini. Kenapa nih spesifik ke Jalan Asia Afrika? Karena mau ketemu ini. Kenapa ketemu aku? Banyak hantu-hantunya juga ya. Seru banget sih, seru banget, rame. Terima, kan ada ini sih lucu. Udah foto sama siapa aja nih sama hantu-hantu di sini? Belum. Baru sama ini aja. Seru banget sih. Oke, ini teteh-teteh dari Cianjur dan Tangerang ini mau sampai kapan di Bandung? Sampai 3 harian sih kurang lebih. Sampai hari Minggu? Iya betul. Iya. Di Bandung udah nyobain apa aja? Baru kulinernya sih, ya tadi banyak. Enak banget sih di Bandung, harus nyobain. Harus ke Cibadak juga, ke Jalan Cibadak juga. Yang viralnya. Iya, untuk viral terus ada cuanki yang enak banget juga. Oke, terima kasih teteh-teteh. Masuk TV dong. Oke. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan masyarakat yang datang ke Kota Bandung, khususnya di Jalan Asia Afrika ini, ingin berfoto dengan cosplayer yang ada di sini, khususnya hantu-hantuan seperti itu. Oke, Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Festival Lampion di Seoul, Korea Selatan, saudara, memukau wisatawan. Informasinya hanya di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, para wisatawan lokal dan mancanegara terpukau menikmati Festival Lampion di kota Seoul, Korea Selatan. Tak hanya gemerlap pertunjukan lampu, festival ini juga menyelipkan pesan sejarah dan kesadaran akan krisis iklim. Festival Lampion di sekitar sungai Cheonggyecheon di kota Seoul, Korea Selatan terus memukau wisatawan. Karena minat publik yang tinggi, pemerintah kota Seoul pun memperpanjang festival ini selama 2 minggu. Sejumlah instalasi lampion baru pun ditambahkan. Tak hanya karya seni neon, balon udara, dan pertunjukan laser, Festival Lampion Cheonggyecheon juga menyelipkan pesan khusus menyoroti krisis iklim melalui simbol beruang kutub dan pesan untuk menjaga bumi. Sejumlah wisatawan terkesan sebab pesan tersebut dapat meningkatkan kesadaran akan krisis iklim. I like the artworks and the signboards give all the information about the artist and the meaning of the artwork, like the polar bears for climate awareness. So it's kind of a nice mix of kind of contemporary with a message and also just pretty beautiful, historical art. Sejak 2009, Festival Lampion Cheonggyecheon ini telah menarik sekitar 2 juta pengunjung setiap tahunnya. Tak hanya sekedar instalasi lampu, festival ini sekaligus menyuguhkan nilai budaya dan sejarah dari zaman kerajaan di Korea Selatan. Festival ini akan berlangsung hingga 18 Januari mendatang. Kami mengingatkan Anda, saudara, untuk selalu memenuhi kebutuhan hidrasi sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa besok.